Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kerusakan lingkungan yang cukup komprehensif, tidak hanya terjadi di daratan, tetapi juga terjadi di lautan. Bersama saya, Iputu Arya Ditya Utama, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman. Ya, dalam agenda Sustainable Development Goals dijelaskan berbagai tujuan dan agenda yang harus dicapai oleh negara-negara yang ada di dunia. Salah satu prioritas utamanya adalah lingkungan. Sehingga negara-negara yang terikat dalam agenda ini harus dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di negaranya masing-masing. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga turut terikat dalam agenda SDGs yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Oke, selama ini pemerintah telah berfokus dan melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan khususnya yang terjadi di daratan. Hal ini terbukti dengan bagaimana Indonesia dalam sejarah bisa menurunkan laju deforestasi hutan tertinggi selama 3 dekade terakhir ini. Namun di sisi lain, ketika pemerintah terus berfokus pada daratan, berfokus pada penyelesaian deforestasi hutan, sementara di sisi lain potensi yang dimiliki oleh Indonesia di bagian hutan mangrove itu tidak pernah diperhatikan. Sampai saat ini, Indonesia memegang laju deforestasi hutan mangrove tertinggi di dunia. Karena apa? Karena 50% hutan mangrove yang ada di Indonesia ini telah hilang dengan begitu saja. Padahal potensi dari hutan mangrove Indonesia sangat besar. Karena 23% dari hutan mangrove di dunia itu ada di Indonesia. Selain itu, hutan mangrove juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan kelestarian lingkungan. Bayangkan saja, hutan mangrove memiliki daya serap 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat lebih tinggi daripada hutan daratan dalam hal penyerapan karbon. Hal ini akan berpotensi yang sangat signifikan untuk mengurangi peningkatan suhu dan pencegahan perubahan iklim yang ada di dunia, bukan? Inilah mengapa saya memunculkan suatu gagasan berdasarkan urgensi dari banyaknya terjadinya deforestasi yang ada di hutan mangrove. Dan salah satu penyebab utamanya itu adalah pembalakan liar. Oleh karena itu, saya hadir di sini bersama suatu gagasan yang inovatif, yaitu Mangrove Logging Detector, yang merupakan inovasi pencegahan pembalakan liar hutan mangrove berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan GPS sebagai upaya menciptakan kelestarian lingkungan di era Society 5.0. Ya, saya percaya bahwa di era Society 5.0, manusia dan juga teknologi merupakan dua hal yang saling berkesinambungan dan tidak akan pernah dilepaskan. Inilah mengapa saya memunculkan suatu inovasi yang memang berbalut akan teknologi. Selama ini, aplikasi yang berbasis pencegahan pembalakan liar ini sudah ada, tapi hanya berfokus pada hutan daratan. Aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi yang berfokus pada pencegahan pembalakan liar di hutan mangrove. Mekanisme yang nantinya akan berjalan dalam aplikasi ini akan melibatkan berbagai alat-alat dan teknologi yang berkaitan, yaitu seperti mikrofon dan juga microcontroller, karena nantinya mekanisme dari bagaimana sinyal adanya pembalakan liar yang terjadi dalam suatu hutan mangrove itu dilakukan ketika pembalakan liar itu terjadi. Misalnya ketika adanya pembalakan liar seperti pemotongan kayu dan aktivitas lainnya dalam pembalakan liar itu, maka hal tersebut akan terekam oleh mikrofon, dan ketika mikrofon mendengarkan suara-suara tersebut, maka akan diproses oleh microcontroller, yang nantinya microcontroller akan memberikan sinyal kepada GPS, dan GPS itu akan memberikan sinyal kepada aplikasi dari pengguna untuk menampilkan di mana pembalakan liar itu sedang terjadi. Sehingga nantinya secara directly pengguna akan dapat memantau secara langsung kapan, di mana, dan siapa nantinya pelaku dari pembalakan liar itu akan dapat dicegah oleh pengguna ketika adanya aplikasi ini. Tentu aplikasi dari Mangrove Logging Detector ini tidak hanya berbasis mekanisme, tapi ada juga fitur-fiturnya, seperti ada fitur login dan sign in yang akan digunakan oleh pengguna untuk memasuki aplikasi. Apabila sudah memiliki akun, pengguna bisa menggunakan fitur login. Apabila tidak memiliki akun, pengguna dapat menggunakan fitur sign in. Sementara itu, setelah berhasil memasuki aplikasi, pengguna akan ditunjukkan fitur halaman utama. Yang nantinya akan ada 2 fitur utama. Yang pertama fitur detector, dan yang kedua adalah fitur information. Fitur detector ini dapat digunakan oleh pengguna untuk melihat secara langsung pembalakan liar itu di mana saja terjadi di persebaran hutan mangrove yang ada di Indonesia.
Sementara fitur information ini dapat digunakan oleh pengguna untuk melihat bagaimana sebenarnya atau di mana laju deforestasi tertinggi yang ada di Indonesia, hutan mangrove mana yang memiliki laju deforestasi tertinggi. Nah, selain fitur-fitur utama itu, pengguna juga memiliki fitur tambahan seperti fitur profile ataupun fitur notifikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, selain itu, saya juga percaya bahwa aplikasi dari Mangrove Logging Detector ini juga memerlukan suatu strategi pengembangan. Inilah mengapa saya meng-create suatu strategi pengembangan yang nantinya akan dijalankan oleh 3 stakeholder penting, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berfungsi dan bertugas untuk mengoperasikan aplikasi ini secara utama, dan KKP adalah instansi yang pertama dan memiliki tanggung jawab penuh atas pengoperasian dari aplikasi ini. Terus yang kedua ada Kominfo yang nantinya berfungsi untuk memberikan maintenance secara teknis dari bagian teknis aplikasi Mangrove Logging Detector ini, dan juga pemerintah daerah yang nantinya akan berfungsi untuk mensinergikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor dan stakeholder sebelumnya, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan tentu dalam tahap pengimplementasian, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, diharapkan dengan adanya sinergitas antar stakeholder ini akan mampu mengoptimalisasi peran dari aplikasi Mangrove Logging Detector sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pembalakan liar hutan mangrove. Karena aplikasi ini tidak hanya akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan, tapi aplikasi ini juga akan digunakan oleh masyarakat secara umum, karena saya percaya bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan lestari atau tidaknya lingkungan yang ada di Indonesia itu merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi inovasi gagasan saya yang bertajuk Mangrove Logging Detector. Nantinya semoga aplikasi ini dapat berdaya guna dan bermanfaat di masyarakat. Terima kasih.